Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan dampak bencana gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Tiba di posko pengungsian di Markas Batalion Teritorial Pembangunan YON TP 834 Wakangamere di Desa Tonggurambang, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo langsung disambut antusias warga dan sejumlah anak-anak. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo sempat berkeliling dan ke dapur umum di posko ini. Usai berkeliling dan menemui warga, Presiden Prabowo kemudian memimpin rapat koordinasi penanganan dampak bencana gempa bumi. Presiden Prabowo mengatakan akan membangun sekolah dan hunian sementara, maksimum 3 pekan lagi. Maksimal mungkin 3 minggu lagi ya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyampaikan klarifikasi soal video viral dirinya yang menyinggung percepatan pemilu dalam sebuah forum. Viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini. Dalam pernyataannya, Budi Aris Setiadi menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang tidak berkenan atas analisis dirinya dalam video tersebut. Ia menyebut analisis dan pernyataannya merupakan tanggung jawabnya pribadi. Menurutnya, pernyataannya tak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang juga ikut hadir dalam acara. Budi Ari menegaskan dirinya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi atas pernyataannya. Sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum memberikan pernyataan terkait permasalahan ini. Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Aris Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, 1. Pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya. 2. Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Yang 3, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih. Sementara itu, sejumlah relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto mengecam pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari yang menyebut pergantian pemimpin bisa terjadi lebih cepat dari 2029. Terkait dengan pernyataan yang sejumlah relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi dan konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan. Mereka menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari yang dinilai tidak pantas dan menyakiti perasaan pendukung Prabowo. Meski Budi Ari telah menyampaikan permintaan maaf, para relawan menegaskan tetap mengecam pernyataan tersebut. Mereka juga menyatakan akan terus mendukung pemerintahan Prabowo dan meminta masyarakat yang akan mengikuti aksi 27 Agustus tetap menjaga keamanan serta ketertiban. Menyikapi apa yang sudah disampaikan Budi Ari dalam sebuah unggahan yang mereka mempersiapkan pergantian pemimpin bukan tahun 2029, bahkan lebih cepat dari 2029, tentunya ini adalah ucapan atau ungkapan yang sangat menyinggung perasaan para pendukung Prabowo dan menyakiti hati perasaan pendukung Prabowo. Tentunya kami menyikapinya dan kami mengatakan bahwa kami Rampas Setia 08 di seluruh Indonesia, pernyataan Budi Ari kami kecam. Itu tidak pantas. Emang dia siapa? Dia apa yang telah diperbuatnya untuk bangsa dan negara? Sedangkan Pak Presiden sekarang lagi membenahi semua bencana-bencana alam, dia turun ke daerah. Sedangkan Budi Ari, dia... Bersama kembali di iNewsroom, keberangkatan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB ke Jakarta untuk berunjuk rasa di depan DPR RI diwarnai kericuhan. Bus yang dijadwalkan berangkat dari alun-alun Simpang 5 Pati untuk mengangkut massa dihadang polisi. Dilewat, salah dilewat.
Kericuhan sempat terjadi saat bus yang dibawa AMPB hendak memasuki kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Pihak kepolisian mengadang dan tidak memperbolehkan bus yang dipergunakan untuk mengangkut peserta aksi memasuki area alun-alun. Akhirnya, tepat pada pukul 15:10 waktu Indonesia Barat, akhirnya bus berangkat menuju DPR RI atau Jakarta untuk menyuarakan aspirasi terkait pengesahan RUU perampasan aset koruptor dan juga hukuman mati untuk koruptor. Salah satu anggota AMPB menyebutkan jika total massa yang berangkat menuju DPR RI sekitar 250 orang dengan menggunakan 5 armada bus. Hasan kalau salah dilawan, Hasan kalau salah dilawan, orang Jelang aksi 27 Agustus 2026, AMPB dirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Posko ini akan digunakan untuk ruang diskusi, pusat informasi, dan logistik bagi masyarakat. Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta sebagai persiapan aksi yang digelar pada 27 Agustus. Posko tersebut juga menjadi ruang diskusi dan pusat informasi bagi masyarakat sekaligus tempat pengumpulan logistik dan donasi untuk mendukung aksi. Sejumlah bantuan telah diterima mulai dari ratusan dus air mineral, makanan hingga donasi dalam bentuk uang tunai. Masa juga dikabarkan akan menginap di posko depan gedung DPR RI. Untuk menginap itu belum bisa kita pastikan karena kita menghindari masa yang begitu banyak, dan kemudian lagi-lagi saya mau tegaskan keberangkatan kami dari Pati dan sampai ke Jakarta itu cukup membuat kekhawatiran teman-teman ya terhadap keselamatan masa hari ini. Nah makanya untuk pertimbangan-pertimbangan itu belum bisa kami sampaikan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memperkirakan sekitar 500 orang akan berangkat dari Pati untuk bergabung dalam aksi 27 Agustus. Salah satu tuntutan yang akan disuarakan adalah segera disahkannya RUU perampasan aset. Dari Jakarta, Givo Morisko, Zulkarnain, iNews melaporkan. Untuk informasi terkini, kami terhubung dengan jurnalis iNews Wisnu Wardana di kawasan Jalan Pemuda Semarang, Jawa Tengah. Selamat malam Wisnu, apakah aksi mahasiswa masih berlangsung dan bagaimana dengan rencana pada demo atau unjuk rasa esok hari, Wisnu? Ya, tinggal di studio. Saat ini saya masih berada di Jalan Pemuda Semarang. Lokasi yang mengatas untuk masa dan tangan saya menggelar demonstrasi. Rencana demonstrasi yang akan digelar di kawasan Tugu Muda diadakan oleh pihak kepolisian dari Aliansi dan negosiasi setelah berunding dan langsung diperbolehkan dari pihak kepolisian jaminan untuk selesai pada pukul 18. Jadi untuk saat ini aksi massa dari Semarang sudah selesai. Baik Wisnu, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali Wisnu.